Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan kita kelompok 3 dari kelas biologi A. Di sini kami akan membahas tentang teknik alignment. Nama kelompok Ahmad Rubani, Erlina Eka Yuliani, Muhammad Naufal Rizkananda, dan Roisatul Umia. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih teknik alignment. Teknik alignment adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk menganalisis sequence DNA, RNA, maupun protein. Sequence alignment adalah proses penyusunan atau pengaturan dua atau lebih sequence sehingga persamaan sequence-sequence tersebut tampak nyata. Kita menuju ke proses alignment. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload software CrystalX. Link sendiri sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Kita download dari CrystalX dan install di PC atau laptop. Selanjutnya kita menuju ke sequence yang telah disediakan. Di sini kami sudah memiliki dua sequence dari hasil kontak proses sebelumnya, yaitu konsensus N1 dan konsensus N5. Sedangkan ke-8 dari spesies yang lain, kita cari sequence tiap-tiap spesies menggunakan accession number di NCBI. Kita cuma copy dari accession number, setelah itu kita menuju ke NCBI, pilih nih kalau tidak, terus kita paste. Kemudian search. Setelah itu kita pergi ke pasta. Ini merupakan sequence dari Aspergillus terreus yang kita cari menggunakan accession number-nya. Ada beberapa cara untuk mendownloadnya. Pertama, kita pergi ke Send to, File, pilih Format FASTA, lalu Create File. Adapun cara yang kedua adalah secara manual. Kita copy saja keseluruhan sequence, kita gabungkan dengan sequence yang telah kita punya dari hasil kontak sebelumnya. Tinggal kita paste saja. Seperti itu. Selanjutnya, spesies yang kedua, yaitu Aspergillus flavus, kita copy accession number-nya, kita pergi lagi ke NCBI, lalu kita paste di kolom search, lalu enter. Kemudian kita pergi ke pasta. Ini merupakan sequence dari Aspergillus flavus, kita copy saja keseluruhan sequence, dan kita gabungkan dengan sequence yang telah disediakan tadi. Paste. Lakukan ini ke keseluruhan sequence dari Monascus sampai Penicillium, sehingga terbentuk sequence seperti ini. Ini merupakan sequence dari hasil kontak dan beberapa sequence spesies dari NCBI. Lalu kita langsung saja ke proses alignment. Kita cari softwarenya, CrystalX. Kita buka. Ini merupakan tampilan awal dari CrystalX. Langsung kita load saja sequence. Ini merupakan sequence dari keseluruhan spesies, mulai dari hasil kontak dan pencarian dari NCBI. Nah, ini merupakan sekuen-sekuen dari 10 spesies tersebut. Kemudian kita lihat pada bagian akhir tidak sama panjang karena urutan nukleotida dari tiap spesies tidak sama panjang. Kemudian menuju ke proses alignment, kita klik Do Complete Alignment dan pilih browser yang ingin kita jadikan sebagai folder simpanan, kemudian klik OK. Maka sekuen akan berubah dan tampil seperti ini. Kita lihat pada bagian awal dan juga pada bagian akhir itu tidak sama panjang, karena itu menandakan bahwa sequence tidak sama panjang dan sequence itu menuju ke arah yang sama, yaitu di arah sini. Selanjutnya kita lihat di bagian yang space-nya ini kosong. Di beberapa spesies yang ditandai dengan garis putus-putus, itu menandakan bahwa dalam proses penurunan itu adanya proses mutasi atau rekombinasi, sehingga sekuen nukleotida itu tidak sama. Maka di sini menyebabkan diferensiasi dari spesies-spesies ini karena tidak samanya keseluruhan sekuen. Kemudian kita lihat ada sekuen yang full.
tidak ada garis putus-putusnya. Nah, ini menandakan bahwa proses similaritas yang tinggi, tidak adanya mutasi atau rekombinasi yang menyebabkan sekuen DNA itu berbeda. Biasanya, untuk proses selanjutnya, bagian depan yang kosong ini dihapus, dan juga pada bagian belakang yang kosong juga dihapus, agar tidak mengganggu saat proses selanjutnya. Nah, ini hasil alignment dari 10 spesies yang bisa digunakan untuk proses selanjutnya, seperti penyusunan pohon filogenetik atau mencari nilai similaritas dari 10 spesies tersebut. Mungkin hanya ini saja, semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.